Kalau saudara mau sukses sebagai pemimpin di gereja, di pelayanan, di perusahaan, milih orang itu paling penting. Salah milih orang, sakitnya lama sekali. Jadi Daud sebagai pemimpin, dia tidak mentingkan emosinya langsung dia serang Amon, tidak. Dia mentingkan orang yang dia pimpin, jangan sampai ada bitterness, ada harga diri yang hancur. Kalau sukses, itu kita artikan dampak, transformasi hidup, perubahan hidup, maka act of kindness harus menjadi center dalam strategi kita. Bukan supaya kita sukses, tapi supaya hidup kita punya dampak kepada orang lain. Saya beri judul kindness atau kemurahan hati, ya, dalam bahasa Ibrani-nya disebut hesed. Hesed itu adalah kemurahan hati atau kindness, adalah kunci untuk kepemimpinan yang berhasil. Menarik sekali, dua pasal ini, pasal 9 ayat 1 dan 10 ayat 2 dimulai dengan kata hesed, ya, kata kemurahan hati. Daud di pasal 9 menunjukkan kemurahan hatinya, kebaikannya, kindness-nya kepada Mephiboset. Kemudian di pasal 10 dia menunjukkan kemurahan hatinya kepada Hanun, ya, raja baru di Amon. Jadi dua-duanya dimulai dengan inisiatifnya Daud untuk menunjukkan kemurahan hati dan kebaikan. Dan saya beri judul bahwa kindness, ya, atau kemurahan hati itu kunci esensi untuk pemimpin yang berhasil. Nah, ini agak paradoks dengan banyak ajaran kepemimpinan, ya, di mana yang penting itu benar, ya, baik itu tidak dihitung, gitu misalnya kebaikan, kindness. Yang penting itu prudent, bagaimana manage dengan baik, tapi kindness hilang. Dan banyak kali pemimpin gagal walaupun mereka manage dengan baik, visinya hebat, tapi gagal untuk mendemonstrasikan kemurahan, kindness kepada orang yang dia pimpin, maka dia sirna begitu masanya habis, ya. Jadi sekali lagi judulnya adalah hesed. Saya ingin propose hesed itu bukan sekedar lampiran, bukan sekedar tambahan, tetapi esensi dari kepemimpinan yang berhasil. Kalau sukses hanya digambarkan dengan uang, dengan revenue, dengan gedung, maka mungkin tidak benar bahwa hesed atau kindness itu esensi untuk sukses. Tapi kalau sukses digambarkan sebagai transformasi, impact, perubahan, ya, maka mau tidak mau hesed atau kemurahan hati itu menjadi pusat daripada kepemimpinan kita, ya. Banyak kali dalam keadaan sekarang di dunia, baik di gereja, di luar gereja, orang tidak mementingkan hesed, ya. Mereka berkata manajemen yang kuat, ya, leadership yang kuat, tetapi hesed tidak dijadikan inti daripada strategi kepemimpinan. Saya mau coba ambil ilmu di luar Alkitab dulu. Ya, ini ilmu pengetahuan yang sudah lewat penelitian. Menurut penelitian psikologi ini, bahwa kalau kita berbuat baik, memberikan kemurahan kepada orang yang tidak menduga, membuat kejutan sehingga orang kemudian bergelora hatinya, ya, seperti yang dialami Mephiboset ini, maka kita yang memberi akan sikap memberi kemurahan itu akan trigger, ya,
memicu lepasnya hormon dopamin. Hormon dopamin ini kadang-kadang disebut sebagai hormon senang atau hormon bahagia, yang menyebabkan kita bisa merasa positif dan berenergi. Nah, saudara tentu sudah pernah mengalaminya. Ini bukan hal baru. Ini hasil penelitian, dan semua orang yang sudah pernah berbuat baik pada orang lain tanpa diduga-duga, kepada orang yang tidak layak semestinya kita berbuat baik, ya, maka kita sendiri merasakan ada rasa bahagia, rasa satisfy, rasa fulfillment, rasa energi, rasa positif. Dan itu semua penting untuk keberhasilan kepemimpinan kita. Jadi penelitian mengatakan kalau kita express kindness, kebaikan, kemurahan, maka itu trigger melepasnya hormon dopamin yang akan memberi tambahan sikap positif dan energi dalam hidup kita. Yang kedua, dikatakan juga bahwa kalau kita berbuat baik, kindness kepada orang yang tidak pantas mestinya nerima itu memberi afirmasi pada kita, ya, peneguhan pada kita, dan itu reinforce. Jadi dia meningkatkan citra diri yang positif, menguatkan citra diri kita, self esteem, menghancurkan minder, menghancurkan rendah diri, ya, tapi menguatkan rasa harga diri yang positif, ya, rasa citra diri yang positif. Jadi yang pertama hormon dopamin tadi, kemudian yang kedua self esteem, kita terbangun kalau kita express kindness. Yang ketiga, nah ini perlu diuji, ya, banyak orang cari obat untuk supaya tetap awet muda. Penelitian yang satu ini mengatakan bahwa perbuatan kindness, ya, yang meaningful memperlambat proses penuaan. Nah, perlu diuji. Saya belum pernah ngetes, tapi ini ada orang lain yang pernah survei. Jadi secara umum itu dulu. Sekarang kita kembali ke Alkitab, ya. Ada Henry James, dia berkata, ada 3 hal yang penting dalam hidup manusia. Saya berkata ada 3 hal yang penting dalam kepemimpinan. Ya, satu itu to be kind, ya, berbuat baik atau berbaik hati. Yang kedua to be kind, dan yang ketiga to be kind. Jadi ada 3 hal yang penting dalam kehidupan manusia. 1, to be kind. Nomor 2, to be kind. Nomor 3, to be kind. Baik hati, murah hati pada orang, itu tidak lemah. Murah hati itu kuat, ya. Pelajaran berikutnya yang saya ambil dari 2 bab ini adalah 7 leadership blunder, ya, 7 kesalahan fatal kepemimpinan yang harus dihindari, blunder yang harus dihindari dalam kepemimpinan. Dari mana saya belajar? Dari kesalahan-kesalahannya Hanun, ya. Jadi ada 7 hal yang saya pelajari yang tidak boleh saya ikuti. Belajar dari kesalahan pemimpin lain itu penting, sama pentingnya dengan belajar dari kesalahan diri sendiri, ya. Kesalahan Hanun yang pertama apa? Dia salah memilih penasehat. Lah, entah itu penasehat para pemimpin-pemimpin di Amon yang membisiki dia, atau itu adalah tim inti, inner circle-nya dia, tim leadership-nya dia. Tapi entah itu penasehat atau tim inti, yang jelas dia salah milih orang. Kalau sudah mau sukses sebagai pemimpin di gereja, di pelayanan, di perusahaan, milih orang itu paling penting. Salah milih orang, ya, sakitnya lama sekali. Ya, dulu waktu saya di Compassion, ya, belajar bahwa kalau tidak yakin, ya, lebih baik kita nunggu sampai kita ketemu orang yang tepat, ya. Kalau kita salah pilih orang, itu penderitaannya, harganya akan mahal sekali. Apa yang saya belajar dari Hanun, yang saudara perlu belajar, berdoa banyak untuk cari penasehat, ya.
berdoa banyak untuk bangun tim inti. Salah, ya. Dan bagian besar yang saya pelajari, pemimpin yang hebat jatuh bukan karena musuh yang hebat, tapi karena dia salah milih inner circle. Tim intinya dia salah pilih, maka justru tim intinya yang menjatuhkan dia. Ya, dia percaya pada tim inti menjatuhkan dia. Jadi kasusnya Hanun itu bukan kasus kuno. Hari-hari ini saya lihat pemimpin-pemimpin yang hebat jatuh, sedang jatuh karena orang-orang di sekitarnya. Ya. Dan kalau saja mereka belajar dari 2 pasal ini, ya mungkin tidak harus terjadi demikian. Jadi hati-hati. Yang nomor 2, bapaknya dulu, ya tahu, ya bapaknya ini pertamanya kejam, ya dikatakan dia yang dulu dia atau nenek moyangnya yang ngepung Kehila, ya menghancurkan orang Israel. Tapi kemudian akhirnya gimana, dia takluk pada Daud dan kemudian jadi teman dekat, berbuat baik pada Daud selama hidupnya. Nah, si Hanun ini tidak belajar. Ya, kesalahan nomor 2 Hanun, dia tidak belajar dari pendahulunya. Bagaimana bangun relationship dengan pemimpin lain. Jadi tidak belajar dari pendahulunya dan tidak belajar dari pemimpin-pemimpin yang lain. Banyak pemimpin yang muda, begitu dia naik, dia mau membuktikan dirinya. Dia bilang, aku lebih baik dari pemimpin terdahulu. Itu kesalahan besar. Ya. Saudara harus berterima kasih pada pendahulu saudara. Ya. Seperti orang berkata, aku bisa berdiri di tempat ini hari ini karena ada pemimpin-pemimpin sebelum saya yang membangun fondasi sedemikian rupa. Jadi Hanun, ya keliru besar. Dia tidak belajar dari pendahulunya, ayahnya, dan tidak belajar dari pemimpin-pemimpin yang lain. Itu kesalahan nomor 2. Ya. Belajar dari pendahulu kita itu bukan berarti kita lemah. Justru kita kuat merendahkan hati dan belajar dari pendahulu kita. Saya dulu juga pernah salah. Dan saya lihat banyak orang pernah salah juga. Begitu kita mimpin, kita pikir, aku harus lebih baik dari pendahuluku. Aku tidak mau belajar dari dia. Aku justru akan membuktikan dia salah, aku benar. Itu keliru besar. Ya, kita harus berani merendahkan hati, belajar dari pendahulu kita. Apa yang penting kita ambil, kesalahannya, suksesnya kita pelajari semua. Belajar dari pemimpin lain sangat penting untuk kita bisa berhasil. Ya. Hanya orang-orang yang tinggi hati tidak mau belajar dari orang lain, tidak mau belajar dari pendahulunya. Yang ketiga, Hanun mendengar informasi, ya, tuduhan dari para penasehatnya terhadap Daud. Kesalahan ketiga, dia tidak menguji kebenaran informasi yang dia terima. Tanggung jawab terbesar seorang pemimpin itu ngambil keputusan. Ya. Benar salah yang tanggung jawab pemimpinnya. Ya, dia ngambil keputusan mau nyukur jenggotnya para ambasadornya Daud, itu keputusan dia. Nah, dia mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dia terima. Kalau informasinya tidak lengkap, keputusannya akan jelek dan kepemimpinannya akan hancur. Itu yang dialami Hanun. Saudara semua, mimpin keluarga, mimpin pelayanan, mimpin adik-adik, mimpin sekolah, mimpin gereja, mimpin perusahaan, buat keputusan. Dan setiap keputusan yang diambil itu didasarkan pada informasi yang saudara punya. Kesalahan Hanun, dia tidak menguji informasi yang dia terima begitu saja. Itu kesalahan besar. Ya. Jadi akibatnya keputusannya keliru sama sekali. Saudara sebagai pemimpin, informasinya apa saja sebelum mengambil keputusan, dibuka semua, diuji apakah solid apa tidak. Yang keempat, Hanun, kelirunya apa? Kelirunya dia impulsif. Berbuat sebelum berpikir. Ya. Taunya gimana? Setelah dia berbuat begitu, kemudian dia baru sadar kalau Daud tidak suka hati. Daud jengkel, Daud marah, baru dia ketakutan. Harusnya sebelum dia nyukur jenggotnya orang, motong pakaiannya orang, dia mikir dulu.
bahwa kalau dia berbuat seperti ini, tentu Daud akan marah. Dia tidak mikir, dia berbuat dulu. Ya, impulsif, bereaksi, tidak proaktif, tapi bereaksi, impulsif. Nuruti emosi kemauan sesaat. Jadi sebagai pemimpin harus bijaksana. Tidak bisa impulsif, naik turun emosinya, ngambil keputusan di waktu itu. Ya, jadi mesti tunggu informasinya semua lengkap, dipertimbangkan kalau akan begini, berbuat begini akan apa. Jadi kesalahan keempat daripada Hanun adalah impulsif. Tidak dipikir baik-baik, tidak direncanakan baik-baik, ya, ngikuti naik turun emosinya dalam dia bertindak. Yang nomor 5, kesalahan daripada Hanun apa? Sombong. Ya, setelah dia tahu dia salah, ya, dia nyukur janggutnya orang, motong pakaiannya orang. Artinya yang dihina bukan cuma ambasadornya, dia menghina Daud. Dia menghina seluruh orang Israel yang dia tahu lebih kuat daripada dia. Kalau pada saat itu dia kemudian memutuskan aku salah, dia datang pada Daud, minta maaf, aku salah, aku dengar bisikan yang keliru, informasi tidak lengkap, aku ambil keputusan. Mungkin tidak akan habis kerajaannya, tidak akan hilang semua mahkotanya. Tapi dia begitu sombong untuk mau mengakui kesalahannya. Ini bukan masalah kesalahan berapa ribu tahun yang lalu. Hari ini banyak pemimpin yang terlalu angkuh untuk mau mengakui kesalahannya. Saya pernah punya pemimpin di atas saya, ya, yang selama sekian lama memimpin saya tidak pernah sekalipun saya dengar dia, I'm sorry, saya salah, minta maaf, tidak pernah. Dia tahu dia salah, ya, berkali-kali, tapi tidak pernah minta maaf. Nah, ini kesalahannya Hanun sama, ya, bahwa dia tahu dia salah, tapi pride-nya dia stand in the way untuk dia bisa survive. Nah, seringkali dalam kehidupan kita seperti itu, ya. Tahu salah, tapi kita pride-nya stand in the way, sehingga daripada mengakui salah, minta maaf, kita tutupi kesalahan ini dengan kesalahan berikutnya. Ya. Jadi dia bikin kesalahan berikutnya, nyewa tentara Syria, tentara bayaran. Yang nomor 6, kesalahannya apa? Dia tidak bisa create space atau tidak create space untuk evaluasi tindakannya. Ya. Setelah tindakannya pertama keliru, kedua keliru, terus tidak pernah evaluasi kelirunya di mana, bagaimana memperbaikinya. Sebagian besar pemimpin yang saya temui dalam hidup saya ini tidak pernah mempunyai habit, kebiasaan untuk mengevaluasi pekerjaannya. Ya. Apakah yang dia sampaikan itu baik apa tidak? Apakah keputusannya itu efektif apa tidak? Apakah responnya itu menjawab persoalan apa tidak? Semua kita jalan terus dalam kehidupan tanpa pernah berhenti mengevaluasi. Ya. Jadi kita perlu bertanya kalau kita pendeta, kepada jemaat kita, apakah apa yang saya sampaikan menolong untuk pertumbuhan rohani. Kalau kita dipimpin di perusahaan, kita katakan, apakah cara saya memimpin buat kamu merasa lebih semangat untuk menghasilkan sesuatu yang berarti. Kalau kita memimpin keluarga, kita bertanya kepada anak kita, istri kita, apakah dengan cara saya menjadi ayah seperti ini menolong kamu untuk ingin mencapai mimpi-mimpi yang besar. Jadi selalu ada feedback loop, ada evaluasi, duduk bersama untuk terus bisa memperbaiki diri. Kesalahan Hanun banyak saya lihat hari ini di banyak pemimpin. Tidak pernah create space, tidak pernah create habit untuk mengevaluasi. Yang terakhir adalah dia memimpin dengan fear yang dia sebabkan sendiri. Ya. Dia takut kalau diomongin oleh penasehatnya, Daud ngirim orang bukan untuk memberi selamat, tapi untuk menguasai kota ini. Itu yang menjadi ketakutannya dia. Jadi dia memimpin dengan ketakutan. Tidak boleh ada orang di dunia ini ngambil keputusan karena dia takut. Ya. Ketakutan tidak menolong keputusan apa-apa yang baik.
Jadi memimpin dengan ketakutan tidak pernah bawa kita ke tempat yang lebih baik. Dan ketakutan yang ada itu dia dia ambil sendiri dari penasehat-penasehatnya. Akibatnya apa yang dia takutkan, dan saya perlu tahu, ya, apa yang ditakutkan orang itu akan menimpa dia. Ya. Jadi di 2 Samuel 12 kemudian Raba, ibu kotanya Amon, dihancurkan, mahkotanya Hanun diambil oleh Daud. Mahkotanya katanya beratnya 1 shekel, ada banyak permatanya, diambil, hancur semua Amon. Apa yang ditakutkannya itu terjadi pada dia. Jadi self-fulfilling prophecy. Takut sekali lagi tidak menolong saudara sama sekali. Kekhawatiran, ketakutan tidak ada dampak positif apa-apa. Dan biasanya itu self-inflicted. Kita yang mengundang itu dalam hidup kita. Itu 7 hal yang kita belajar dari Hanun. Jangan ditiru. Ya. Nah sekarang 7 permata kepemimpinan yang saya belajar dari Daud. Lawannya. Tadi don't do it. Ya. Jangan kerjakan itu. Jangan ikuti Hanun. Nah sekarang 7 hal yang saudara perlu ikuti dari Daud, cara memimpin yang baik itu bagaimana? Ya. Yang pertama, Daud melihat core, inti, pusat daripada kepemimpinan itu relationship, hubungan. Ya. Bukan soal kuasa, bukan soal struktur organisasi, bukan soal revenue, bukan. Tapi core daripada kepemimpinan itu relationship. Saudara bisa lihat di pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 2, menggambarkan, sengaja menurut saya penulis Alkitab ini dituntun Roh Kudus untuk menjejerkan 2 pasal ini, ya. Memulainya dengan relationship, membangun, mengingatkan kembali hubungan Daud dengan Yonatan, Daud dengan Nahas, ya, Raja Amon yang sudah mati. Jadi Daud value, dia sangat menghargai relationship, sehingga dia bilang kita tidak boleh padam, relationship tidak boleh menurun, relationship tidak boleh jadi dingin, harus hangat, harus di nurture. Ya, dia cari, ada ndak anaknya Yonatan, kepadanya aku bisa memberikan kemurahan. Waktu dia dengar Hanun meneruskan Nahas, dia bilang, aku ingin support dia, beri ucapan selamat, kirim hadiah, dan segala macam. Relationship sangat penting. Relationship priority buat leadership. Jangan korbankan relationship untuk karir saudara. Ya. Yang nomor 2, Daud ini punya hati yang berterima kasih. Grateful heart. Ya, hati yang selalu mengucap syukur. Jadi kalau orang merasa entitled, ya saya berhak, dia biasanya tidak bisa mengucap syukur. Tapi Daud ini punya hati yang penuh pengucapan syukur. Dia merasa dia ini dulu gembala, ya, yang di padang dengan 2-3 ekor domba, kemudian jadi raja. Jadi hatinya gampang berterima kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain. Dia tidak pernah lupakan kebaikan Yonatan walaupun sudah lama terjadinya. Ya, walaupun bapaknya Yonatan mau bunuh dia, walaupun adiknya Yonatan perang dengan pasukannya Isboset, tapi tetap dia tidak pernah melupakan kebaikannya Yonatan dan ingin terus mengobarkan itu. Ya, kebaikannya Nahas juga demikian. Jadi yang kedua dari yang kita perlu tiru dari Daud ini, hatinya mudah berterima kasih, mengucap syukur. Orang kalau hatinya penuh rasa syukur, dia tidak bisa demand. Ya, itu klepnya cuma satu, mengucap syukur atau nuntut. Kalau mengucap syukur kita tidak bisa demand. Kalau kita demand dan komplain, kita tidak bisa mengucap syukur. Ya, jadi hatinya Daud ini ucap syukur, berterima kasih pada orang, walaupun dia terimanya mungkin 15 tahun yang lalu, tetap dia ingat, aku ingin karena kebaikan Yonatan, aku ingin berbuat murah hati buat keturunannya. Karena kebaikan Nahas kepadaku, aku ingin berbuat baik pada keturunannya. Yang ketiga, Daud itu seorang teman yang
dapat dipercaya, trusted, reliable. Saudara bisa bergantung pada dia. Ya, kalau saya punya teman, saya bisa tahu orang mana yang saudara bisa bersandar, tidak usah khawatir. Ada yang saudara tidak yakin. Ini kalau ada bahaya dia lari duluan apa enggak gitu. Ya, kalau misalnya saya ada apa-apa, saya bisa percaya dia untuk ngurusi gereja, pelayanan atau keluarga anak saya dan segala macam. Ya, Daud membuktikan walaupun teman sahabatnya sudah mati, ya, tetap dia tidak melanggar loyalitasnya. Janjinya dia pegang, walaupun Yonatan sudah mati, walaupun Nahas sudah mati, dia pegang janjinya. Ini seorang teman yang reliable. Jadi pemimpin, ya, jadi pemimpin yang dapat diandalkan. Artinya reliable itu orang bisa bersandar, tidak takut jatuh. Jadi kalau orang tanya pada saudara, can I count on you? Bisa enggak saya mengandalkan engkau? Artinya dalam keadaan yang paling sulit, engkau tidak akan lari, tetap akan bersama saya. Daud orangnya seperti itu, dapat diandalkan. Ya, apapun resikonya dia loyal. 4, dia pemimpin yang generous. Kita lihat dia bukannya melihat Mephiboset lewat di depan rumahnya, bukan. Tapi inisiatifnya dia bangun satu habit, kebiasaan untuk selalu cari opportunity untuk berbuat baik. Ya, banyak orang yang sulit berbuat baik karena mikir dirinya sendiri. Oh, saya aja masih kurang, saya kurang ini, saya kurang itu. Ada juga orang yang berbuat baik kalau lewat di depannya, kalau ditunjukkan depan matanya dia berbuat baik, ya, ditantang dia berbuat baik. Tapi ada orang seperti Daud yang bangun habit dalam hatinya, habit untuk selalu cari kesempatan berbuat baik, generous, kemurahan hati, selalu ingin melihat orang lain tersenyum, terkejut, heran, tersenyum, terbangun, semangat gitu. Tidak duga dapat kebaikan saudara. Itu Daud. Ya. Jadi dia menjadikan ini habit baru dalam hidupnya, cari kesempatan tiap hari buat orang lain terbangun, orang lain tersenyum, orang lain energize. Bukan cari pujian, cari orang-orang yang tidak akan bisa balas kebaikannya itu. Ya. Kalau bisa balas, kita pamrih pengen dibalas kebaikannya, bukan itu bukan Daud. Ya. Tapi generous dalam arti generous dari sikap hati, bukan pada saat kita ditantang, kena khotbah atau apa jadi generous. Tapi betul-betul jadikan habit, ingin tiap hari membuat orang lain bisa blooming, bisa meluncur, bisa bersinar karena kemurahan hati saudara. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit atau sehat, saudara bisa berbuat seperti Daud. Yang kelima, Daud ini komitmen. Ya, begitu dia bertekad untuk menolong anaknya Yonatan, ya, Mephiboset, dia menolong demikian rupa sampai tuntas, ya, sampai selesai, sampai bisa sukses. Banyak orang nolong ya asal ya sedekah lah, ya, asal bisa makan hari ini, atau ditolong ya sudah, saya setengah jalan, kamu cari sendiri. Daud tidak, dia make sure Mephiboset bisa sukses. Dari cara nolongnya kita akan belajar setelah ini. Ya. Jangan setengah-setengah kalau mau membangun orang. Ya. Yang keenam, dia punya genuine care, ya, pedulian yang tulus kepada orang yang dia pimpin. Waktu dia dengar bahwa ambasador utusannya dicukur jenggotnya separuh, pakaiannya dipotong separuh, mestinya saya harapkan ayat berikutnya dia akan marah, dia akan pasukannya maju untuk nyerang, ya. Tapi tidak, dia pedulikan dulu orang yang dia pimpin, supaya dignitasnya jangan hilang, supaya harga dirinya jangan hilang, supaya dia jangan malu. Maka diberi utusan, kamu berhenti di Yeriko dulu, ya, jangan masuk Yerusalem. Di Yeriko kamu tinggal di sana, istirahat, jangan sampai ada orang tahu, sampai jenggotmu tumbuh lagi, baru kembali sini. Ya, karena orang kalau harga dirinya sudah diinjak-injak, sulit bangkit kembali. Jadi Daud sebagai pemimpin, dia tidak mentingkan emosinya langsung dia serang Amon, tidak. Dia mentingkan orang yang dia pimpin jangan sampai ada bitterness, ada harga diri yang hancur. Yang nomor 7, yang terakhir, belajar dari Daud soal passion. Ya,
sabar. Kesabarannya luar biasa. Dia sudah jadi raja sekian lama, tapi waktu dia lihat nubuatnya atau janji Tuhan pada Abraham, Tuhan bilang, nanti janji kamu keturunanmu akan memiliki tanah dari perbatasan Mesir sampai sungai Efrat. Ya. Tapi sampai sekarang belum sampai sana. Ya, baru sampai di sungai Yordan, belum sampai Efrat. Tapi dia nunggu, kadang-kadang ada suara, mungkin bukan kamu yang menggenapkan janji Tuhan kepada Abraham. Mungkin orang lain. Kamu tidak mampu mendorong musuhmu sampai ke sungai Efrat. Ya, kamu gagal. Tapi Daud sabar menanti waktunya Tuhan. Dan kemudian Tuhan pakai kesalahannya Hanun. Ya, kemudian dia nyewa orang Syria sampai kemudian kalau sudah lihat nanti ya, karena orang Efrat, Aram, orang Syria ikut perang, akhirnya Daud menguasai dari perbatasan dengan Mesir sampai ke sungai Efrat. Jadi kesabarannya membuat dia berhasil menggenapkan. Tuhan bisa robah, ya, seperti kasusnya Yusuf, orang mereka-reka yang jahat, Tuhan merubah menjadi alat untuk Daud mencapai destininya. Demikian juga ini, Hanun dan para penasehatnya mereka-reka yang jahat, bayar orang Syria. Justru lewat semua itu, janji Tuhan pada Abraham digenapkan dalam hidupnya Daud. Daud mencapai destininya. Ya. 7 steps yang dikerjakan Daud merestorasi Mephiboset. 7 langkah. Ini yang saya katakan, Daud kalau nolongin orang, bimbing orang, mentori orang, membangunkan orang, tidak setengah-setengah. Langkah yang pertama, dia pelajari keadaan Mephiboset. Mephiboset adalah seorang bekas pangeran, ya, anaknya Yonatan. Tapi kemudian dikatakan waktu Saul dan Yonatan mati, inang pengasuhnya gendong dia melarikan Mephiboset, terus terjatuh sampai 2 kakinya patah. Ya, tidak ada ortopedik yang baik waktu itu, sehingga terus jadi lumpuh, disable. Jadi sudah pertama dia bekas pangeran, sekarang tidak lagi, betapa tertekan jiwanya. Yang kedua, dia disable. Orang lumpuh, zaman sekarang disable dihargai lebih. Waktu itu mungkin dianggap sampah masyarakat. Disable, dia miskin, tidak ada lagi hartanya. Ya. Yang keempat, dia lonely, dia takut ketemu orang. Dia tahu kalau dia ketahuan oleh pemerintah yang baru, dia akan dibunuh supaya tidak ada lagi keturunannya Saul yang hidup. Ya. Dia merasa dia unseen, tidak ada orang yang kelihatan. Nah, kita mungkin mengalami seperti itu yang dialami. Ya, dulu saya sukses, dulu saya adalah anaknya Yonatan, Prince. Sekarang mungkin keadaannya berbeda. Jadi oleh karena itu kita sembunyi, ya, takut untuk mengejar visi mimpi yang baru. Disable, banyak hal yang membuat kita ini kayak orang lumpuh. Kekhawatiran, ketakutan, ya, pengalaman masa lalu dan macam-macam, ya, hinaan orang, cemooh orang, dibully orang, membuat kita disable untuk menerima semua janji Tuhan. Kita poor, miskin, ya. Mungkin kita punya banyak uang, tapi sesungguhnya kita mungkin miskin dalam arti pengalaman-pengalaman yang luar biasa pertama Tuhan. Kita lonely kadang-kadang. Firman Tuhan menjanjikan tidak akan pernah lonely lagi setelah penyaliban Tuhan Yesus. Dan kadang-kadang saya pernah ngalami unseen. Di dalam banyak peristiwa saya bukan orang yang kelihatan. Ya, apalagi saya introvert, unseen, orang tidak lihat saya. Gitu. Dan kemudian kita sembunyi karena kita takut. Sampai Daud menemukan dia. Jadi pertama Daud memetakan dulu persoalannya apa, ya, persoalannya apa, dan semua ini kejadiannya bukan salahnya Mephiboset, dia tidak salah apa-apa, ya, semua menimpa dia. Dia bisa aja pahit, dia bisa aja marah, dia bisa marah sama Tuhan, marah sama orang, kata semua yang menimpa dia bukan kesalahannya, ya, not fair, tidak adil. Tapi itu semua dipelajari dulu oleh Daud, persoalannya apa semua. Yang kedua,
Ya, langkah pertama Daud kalau mau nolong Mephiboset harus dikeluarkan dari Lodebar. Dia tinggal di tempat yang namanya Lodebar, ya. Artinya a place of no pastures. Artinya tidak ada rumput di sana, tidak ada roti, tidak ada makanan, tidak ada pastures. Ya. Atau debar juga bisa diartikan firman. Nah, itu arti debar sesungguhnya secara harafiah firman. Jadi tidak ada makanan, tidak ada firman, atau kata lainnya no nothing, tidak ada apa-apa di sana, kosong. Ya. Jadi dia tinggal di sana, di tempat yang tidak ada makanannya, tidak ada firmannya, dalam keadaan miskin, ketakutan, lumpuh, dan segala macam. Kunci pertama yang dikerjakan Daud, dikeluarkan dari situ. Environment-nya harus berubah. Saudara mau nolong, environment-nya diubah dulu. Keluarkan orang dari sana. Ya, West Evans pernah berkata, memang bisa saja kamu lahir di kemiskinan, di kalangan orang miskin, tapi kemiskinan tidak boleh lahir di hatimu. Ya. Jadi kita tidak boleh punya mentalitas miskin walaupun kita lahir di tengah kemiskinan. Ya. Jadi sama, environment kita harus baru. Nolongi orang, keluarkan dari environment yang kalah, yang kosong, yang tidak ada firman, yang tidak ada roti, yang tidak ada pastors. Keluarkan dulu supaya kita menghirup udara yang segar. Yang ketiga, ditreat dengan dignity, ya, dengan dignitas, dengan martabat. Kamu mulai hari ini makan semeja dengan raja. Kalau berdiri, memang orang bisa lihat si Mephiboset ini lumpuh. Dia bisa merasa minder, yang lain bisa jalan, dia tidak bisa. Tapi waktu duduk di meja, semua sama, tidak ada yang beda. Tingginya sama, jarak dengan meja sama, makan yang sama. Jadi sengaja dikatakan kita duduk semeja. Pada saat dia duduk semeja, dia bukan lagi orang lumpuh. Dia sama dengan pemimpin yang lain. Ya, jadi diangkat dulu martabatnya, harga dirinya, mindernya dibuang, supaya punya identitas diri yang sehat. Yang keempat, Daud juga memperlakukan dia dengan hormat. Jadi dia bukan dibawa berdasarkan belas kasihan. Kasihan orang lumpuh. Kasihan orang miskin. Kasihan bekas orang sukses. Bukan begitu. Dia dibawa ke istana karena kasihnya Daud pada Yonatan. Dia hormat pada Yonatan. Dia hormat pada keturunannya Yonatan. Dia tunjukkan semua yang dia janjikan pada Mephiboset bukan karena kasihan. Bukan belas kasihan. Bukan pity. Tetapi respect. Ya, cara membangun orang selalu dari dalam dulu Daud. Kemudian dia katakan nomor 5, di empower orang ini. Jangan takut. Ya, ini orang mestinya takut sekali. Mephiboset dia akan dibunuh nih pasti nih. Tapi Daud bilang jangan takut. Mulai sekarang tinggal di istanaku. Artinya tak lindungi. Tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan. Orang yang tidak punya rasa takut itu dimampukan, di-empower luar biasa. Seorang hamba Tuhan berkata, if you free from fear, you free indeed. Kalau engkau bebas dari rasa takut, engkau sungguh-sungguh bebas. Ya. Penjara yang paling akhir dari hidup kita adalah rasa takut. Jadi itu disingkirkan oleh Daud supaya tidak ada ketakutan. Berbuat apa-apa bukan karena takut, tapi karena kasih. Orang yang takut tidak mampu mengasihi. Orang yang mengasihi tidak bisa takut. Ya. Kemudian dimampukan oleh Daud, diberi manajemen tim yang kuat. Ya, Sheba dan pembantu-pembantunya semua dipekerjakan untuk menopang dia, menghasilkan revenue, menghasilkan sukses. Jadi tidak cuma disemangati dari dalam, diberi afirmasi, diberi dignitas, tapi juga diberi tim yang kuat. Ya. Sheba yang dijadikan ini, pokoknya kamu semua harus kerja untuk Mephiboset, diberi tim yang kuat. Yang ketujuh, diberi resources, ya, diberi modal. Semua barangnya Saul, tanahnya Saul jadi milikmu. Diberi tim yang kuat, diberi modal yang cukup untuk sukses. Jadi kalau sudah mau nolong orang, ya, baik itu orang di pedalaman, di Papua, dimanapun, di Kamboja, dimanapun juga, tuntas nolongnya. Tidak hanya ya dihibur, diberi motivasi, suruh pergi, tapi betul-betul sampai tuntas, sampai sukses.
leadership investment. Investasi kepemimpinan. Satu perbuatan kemurahan hati kepada mereka yang tidak layak bisa menjadi investasi kepemimpinan saudara yang paling strategis dalam sejarah. Ya. Kalau saya mau bacakan waktu dia menerima kemurahannya Daud, Mephiboset berkata, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia merasa tidak layak. Mephiboset ya, punya anak disebut di pasal 9 ayat 12, mempunyai seorang anak laki-laki yang masih kecil bernama Mika. Ini kan lucu. Tiba-tiba muncul satu kalimat setelah dia menerima semua kemurahan Daud, dikatakan Mephiboset punya seorang anak laki-laki yang masih kecil namanya Mika. Setelah itu ngomong yang lain firman Tuhan. Tentu tiap firman Tuhan yang pendek seperti apapun ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya, kenapa disebut Mephiboset ya, yang direstorasi oleh Daud setelah menerima kemurahan Daud, direstorasi oleh Daud, disebut dia punya anak kecil namanya Mika. Nah, ini ketemunya di bagian 1 Tawarik pasal 8 ayat 34 sampai 40, silsilahnya dari Mephiboset. Ya. 10 generasi, 11 generasi kemudian di anak cucunya ada yang namanya Ulam. Anak-anak Ulam dikatakan adalah pahlawan yang gagah perkasa. Ini di kerajaan Yehuda, ya, kerajaan Yehuda yang mimpin adalah keturunannya Daud. Jadi ditulisnya 1 Tawarik 8 itu jauh, kira-kira mungkin 300 tahun setelah peristiwa ini. Ya. Ditulis semua silsilahnya Mephiboset sampai yang ke-11 itu Ulam. Dan dikatakan anak-anaknya Ulam itu pahlawan yang gagah perkasa. Istilah yang sama yang dipakai Tuhan kepada Gideon, kepada Samson, ya, gagah perkasa. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa diterapkan kepada keturunan Mephiboset yang berikutnya, yang jauh di bawah, 300 tahun kemudian. Dikatakan mereka adalah para pemanah yang mahir. Ini ada 2 hal. Pahlawan yang gagah perkasa itu soal courage, keberanian. Tidak ada takutnya. Kalau benar dia berani, dia bela Yehuda, walaupun dia suku Benyamin, ya. Ini suku Benyamin, sukunya Saul. Tapi dia mati-matian menegakkan kerajaan Yehuda yang dipimpin keturunannya Daud. Ya. Bisa aja dia menegakkan kembali Saul, tapi tidak. Dikatakan di 1 Tawarik 8, ini pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang membela kerajaan Yehuda. Ya. Dan mereka memiliki banyak anak cucu. Artinya pasukan keluarga itu sendiri banyak. 150 orang dedicated. Jadi perbuatan baik yang dibuat Daud waktu itu, ya, mungkin tidak ada artinya buat kebesarannya. Untuk mengeluarkan Mephiboset dari Lodebar, kemudian duduk di mejanya setiap hari, kasih makan dia, angkat jiwanya. Tapi 300 tahun kemudian, keturunannya Mephiboset menjadi generasi yang luar biasa, menjadi benteng buat kerajaan yang dipimpin keturunannya Daud. Mereka pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan pemanah-pemanah yang ulung, dipuji oleh penulis kitab Tawarik. Ya. Jadi mungkin anak cucunya ini kemudian yang hidup waktu ditulisnya kitab Tawarik berkata, coba kalau dulu Daud tidak peka suara Tuhan. Daud tidak nuruti kerinduannya untuk berbuat baik, kemurahan hati kepada Yonatan, kepada Mephiboset. Ya, tidak tahu jadinya apa. Tapi one act of kindness, satu perbuatan kemurahan hati kepada orang yang tidak layak. Mephiboset berkata, aku ini apa, kayak anjing mati, kenapa kau peduli? Tapi dari interaksi itu, 300 tahun kemudian, muncul Ulam dan anak-anaknya yang menjadi pilar, ya, pertahanan kerajaan Yehuda. Sekali lagi, one act of kindness, kemurahan hati kepada yang mereka tidak layak, dampaknya ratusan tahun. 1 Tawarik pasal 8 sudah pelajari itu.
Satu perbuatan kemurahan kepada mereka yang tidak layak dapat melindungi generasi atau keturunan saudara di masa depan. Kita tidak pernah tahu. Jangan jemu-jemu, create habit, berbuat baik. Pertanyaannya, pernahkah saudara mengalami, menerima tindakan kemurahan hati yang sangat tidak diduga dari orang lain, di mana dampaknya sangat dalam hidup saudara, sehingga sudah bertanya, apa yang sudah aku buat kok bisa layak menerima kemurahan yang sebesar ini? Ini satu quote, "The power of unexpected kindness." Dampak dari kemurahan yang datang sebagai kejutan. Quote-nya dari Bob Carey, bunyinya, "Unexpected kindness is the most powerful, least costly, most underrated agent of human change." Kemurahan yang diberikan sebagai kejutan, ya, adalah cara yang paling efektif, paling murah, dan seringkali tidak diperhitungkan dalam mengubah orang lain. Sekali lagi, kalau sukses itu kita artikan dampak, transformasi hidup, perubahan hidup, maka act of kindness harus menjadi center dalam strategi kita. Bukan supaya kita sukses, tapi supaya hidup kita punya dampak kepada orang lain. Saya ingin titipkan satu hal pada saudara untuk 7 hari ke depan. Ya, 2 langkah yang saya ingin saudara ambil. Ini langkah akan menolong saudara di kemudian hari. Pertama, ambil waktu beberapa saat. Kemudian kenang atau ingat, syukuri orang yang sekarang sudah tidak ada, yang sudah mati, sudah bersama Tuhan, ya, yang pernah menunjukkan kemurahan, kebaikan hati yang sangat berarti buat saudara. Ya, seperti Daud mengenang Yonatan, ya, mengenang Nahas. Ambil waktu beberapa menit kenang orang seperti itu. Saya punya orang-orang yang sudah, tante saya, siapa lagi, banyak orang yang memberikan kepada saya kemurahan hati yang luar biasa. Orangnya udah mati, tapi anaknya masih hidup. Orang yang dikasihi masih hidup. Tugas kedua saudara setelah mengenang, mensyukuri orang itu adalah cari orang yang dikasihi oleh orang ini. Entah anaknya, istrinya, atau siapa saja. Muridnya, cucunya, siapa saja. Saudara pikirkan dalam seminggu, 2 minggu ke depan, suatu tindakan kemurahan hati untuk mereka ini. Ya, sama seperti yang dikerjakan Daud. Dia ingat kebaikan Yonatan, terus dia cari, masih ada enggak sih keturunan Yonatan? Aku mau berbuat kemurahan bagi dia. Sama, saudara cari, ingat-ingat orang yang, ya, mungkin pendeta, mungkin siapa, sudah mati, pernah berbuat baik. Buat saya, kalau saya tanya, itu ada tante saya satu, adiknya mami, ada pembantu rumah tangga saya, itu luar biasa sekali. Ada emak saya, ya tentu di luar orang tua saya. Tapi ini orang-orang yang sudah bermurah hati, yang sangat besar dampaknya dalam hidup saya. Ya, saudara pilih salah satu, syukuri hidup mereka, cari orang yang mereka kasihi, yang masih hidup. Ambil waktu, beri kejutan, perbuatan kemurahan hati, kindness, berikan pada mereka selama 7 hari ke depan. Pilih hari yang baik, waktu yang baik. Apa yang sudah bisa berikan pada mereka, saya tidak tahu. Ya, tapi sesuatu yang will energize mereka, yang akan mereka akan terbangun karena tahu bahwa orang tuanya sudah beri dampak besar dalam hidup saudara. Let's change the world together. Mari kita rubah dunia bersama-sama, satu demi satu orang yang Tuhan percayakan pada kita.